Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Abdul Jabar dari kelas 12C. Di sini saya akan membuat penjelasan materi matematika wajib untuk video pengayaan MTK wajib. Oke, di sini saya akan menjelaskan transformasi fungsi yang ada di bab 1. Oke, transformasi fungsi itu ada apa aja? Yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Cuman yang akan saya jelaskan dan ini adalah contoh soal. Oke, yang pertama adalah translasi. Translasi adalah suatu konsep matematis yang melibatkan perpindahan seluruh grafik. Fungsionalisasi adalah suatu sistem koordinat tanpa mengubah bentuk atau kemiringan grafik. Translasi ada dua, yaitu translasi vertikal dan translasi horizontal. Translasi vertikal yang itu ada dua juga, yaitu ke atas dan ke bawah. Untuk yang ke atas itu menyebabkan grafik fungsi fx bergerak ke atas dengan satuan fungsi hasil dengan ke atas b satuan menghasilkan fungsi fx. Translasi vertikal ke atas, translasi vertikal fungsi ke atas, fungsi dinyatakan oleh T sama dengan dalam bentuk matriks 0b, dengan B menyatakan jarak dari arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y pada bidang koordinat. Lalu yang kedua, translasi vertikal ke bawah, yaitu menyebabkan grafik fungsi fx bergeser ke bawah b satuan menghasilkan fungsi fx. Translasi vertikal ke bawah, fungsi dinyatakan oleh T dalam bentuk matriks 0b dengan B menyatakan jarak dan perpindahan secara vertikal ke bawah pada sumbu Y pada bidang koordinat. Lalu yang kedua, translasi horizontal, dia juga terbagi jadi dua, yaitu ke kanan dan kiri. Untuk yang ke kanan, translasi horizontal ke kanan menyebabkan grafik fungsi fx bergeser ke kanan A satuan menghasilkan fungsi fx. Lalu translasi horizontal ke kanan, fungsi dinyatakan oleh T sama dengan dalam bentuk matriks A0 dengan A menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal ke kanan pada sumbu X pada bidang koordinat. Lalu untuk yang ke kiri, dia menyebabkan grafik fungsi fx bergeser ke kiri A satuan menghasilkan fungsi fx dan translasi horizontal ke kiri, fungsi dinyatakan oleh T dalam bentuk matriks A0 dengan A menyatakan jarak dan perpindahan secara horizontal ke kiri pada sumbu X pada bidang koordinat. Lalu, dan ini adalah contoh soal translasi. Oke, yang pertama adalah bayangan titik 3,-7 ditranslasi oleh T 4,2, maka menghasilkan bayangan aksennya berapa. Jadi untuk P-nya adalah titik awalnya adalah koordinat awalnya adalah x, y, yaitu P dalam kurung x-nya 3 lalu y-nya -7, lalu ditranslasi oleh titik 4,2 menghasilkan 3 ditambah 4, -7 tambah 2 dan menghasilkan yaitu 7,2.
min 5. Lalu yang kedua, jika titik awal 2,-1 ditranslasi oleh T 3,2, maka bayangannya adalah, nah untuk yang ini sama aja seperti di atas, yaitu koordinat awalnya 2,1 lalu ditranslasi oleh 3,2 yang menghasilkan 2 ditambah 3, min 1 tambah 2 yang menghasilkan 5,1. Lalu yang ketiga adalah jika titik G aksen sama dengan 4,-1 adalah bayangan titik dari G 7,-5 oleh translasi T. Maka nilai T-nya adalah, nah ini adalah kita mencari nilai translasinya. Jadi sudah diberitahu koordinat awalnya yaitu 7,-5 dan koordinat akhirnya yaitu adalah 4,1. Untuk soal ini saya ini masih terbilang mudah karena angkanya kecil. Jadi kita tinggal mencari 7 dikurang berapa, 7 ditambah berapa yang menghasilkan 4, yaitu 7 ditambah min 3. Jadi untuk translasi X-nya itu adalah min 3. Lalu untuk Y-nya adalah min 5 ditambah berapa yang hasilnya min 1, yaitu adalah plus 4. Jadi Y-nya adalah 4. Jadi translasinya pada soal ini adalah min 3,4. Oke, yang kedua adalah refleksi, yaitu pencerminan. Lalu yang refleksi kedua adalah Oke, yang kedua adalah refleksi, yaitu pencerminan. Lalu yang refleksi kedua adalah merupakan transformasi yang memindahkan objek menurut sifat-sifat cermin. Untuk sifat-sifat cerminnya nanti akan saya beritahu di slide selanjutnya. Dan ini adalah rumus atau ya, pencerminan lah. Jadi sumbu X, sumbu Y, dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X, yaitu koordinat awalnya adalah X, Y, lalu direfleksi terhadap sumbu X menghasilkan P-aksen yaitu X, min Y. Lalu yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y yang menghasilkan P-aksennya yaitu min X, min Y. Lalu yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dengan koordinat awal yaitu X, Y, lalu P-aksennya yaitu Y, X. Lalu yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dengan koordinat awal yaitu X, Y, lalu P-aksennya yaitu min Y, min X. Yang kelima adalah refleksi terhadap titik asal 0,0 yang menghasilkan koordinat aksennya yaitu min X, min Y. Nah, yang keenam adalah refleksi terhadap titik A, H, K dengan koordinat awal X, Y, lalu di koordinat aksennya yaitu 2 dikali H dikurang X, 2 dikali K dikurang Y. Lalu yang ketujuh adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H dengan koordinat awal yaitu P dalam kurung X, Y menuju P aksen yaitu 2 dikali H kurang X, Y.
Lalu yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Dengan koordinat awal P, X, Y, lalu koordinat aksennya adalah X, 2K, 2 dikali K min Y. Nah, ini adalah sifat-sifat cerminnya untuk yang tadi pembahasan di 2 slide sebelumnya. Nah, sifat cermin yang pertama adalah bentuk objeknya sama dengan bentuk bayangan. Yang kedua adalah jarak objek ke cermin sama dengan jarak batangan ke cermin. Yang ketiga adalah garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Nah, ada 3 sifatnya. Lalu, refleksi biasanya terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin pada refleksi fungsi dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. Lalu ini adalah contoh soal pencerminan. Oke, yang pertama adalah refleksi titik A 6,3 oleh pencerminan terhadap sumbu X menghasilkan, kita tahu tadi kan untuk pencerminan terhadap sumbu X, maka X, Y yaitu aksennya adalah X, min Y. Jadi untuk jawaban yang ini adalah titik awalnya itu 6,3, lalu titik aksennya adalah 6,3 dan dari titik awal yang 6,3 ini. Lalu yang kedua adalah refleksi titik A 6,3 oleh pencerminan terhadap sumbu Y menghasilkan. Oke, ini kan titik koordinatnya dari contoh soal 1 sampai contoh soal yang keempat sama semua yang kita tinggal cari aja sih untuk hasil aksennya ini atau hasil koordinat yang terbarunya setelah direfleksi. Nah, untuk soal yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, untuk pencerminan terhadap sumbu Y menghasilkan dari X, Y menghasilkan jadi min X, Y. Jadi untuk jawabannya adalah min 6, min 3. Lalu soal nomor 3 adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yaitu ini tinggal ditukar aja X sama Y-nya. Jadi koordinat akhirnya adalah min 3,6. Lalu yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X yang menghasilkan X, Y jadi min Y, min X. Jadi hasilnya adalah 3, min 6. Lalu yang kelima adalah refleksi oleh titik asal 0,0. Kalau untuk ini itu menghasilkan titik koordinat aksennya adalah min 6,3. Lalu yang keenam adalah refleksi titik A 6,3 oleh titik 2,5 yang menghasilkan 2 2,13 dengan cara 2 dikali 2 dikurang 6, 2 dikali 5 dikurang min 3 yang hasilnya adalah min 2,13. Lalu yang ketujuh adalah refleksi titik A 6,3 terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini tuh menghasilkan titik aksennya adalah min 2,3 dari 2 dikali 2 dikurang 6, min 3. Jadi Y-nya ini tuh nggak diapa-apain. Hanya X-nya aja yang dioperasikan lah. Nah, untuk yang terakhir adalah refleksi titik A 6, min 3 terhadap garis Y sama dengan 3.
Nah, ini tuh sama aja kayak yang sebelumnya, cuman yang dioperasikan adalah Y-nya. Jadi X-nya tidak perlu dioperasikan dan Y-nya yang dioperasikan. Jadi hasilnya adalah 6,3 dari hasil operasi 6,2 dikali 3 dikurang 3. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga yaitu dilatasi atau perbesaran. Dilatasi atau perbesaran atau perkalian lah merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi termasuk transformasi. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil benda, tetapi tidak mengubah bentuk benda tersebut. Nah, ini adalah yang dua ini adalah rumus atau caranya lah untuk mengoperasikan dilatasi ini. Nah, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Maka koordinat awalnya S, Y dan aksennya adalah K dikali X, K dikali Y. Lalu yang kedua adalah dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K yang menghasilkan dengan koordinat awal S, Y lalu menghasilkan aksennya K dalam buka kurung K buka kurung lagi X dikurang A tutup kurung plus A. Lalu yang kedua, lalu koma K buka kurung Y kurang B tutup kurung plus B. Kita langsung ke contoh soal aja. Dilatasi, nah contoh soal dilatasi. Yang pertama adalah titik A 6,-3 didilatasi titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 3. Nah, ini ya gampang, ini tinggal dikali aja untuk aksennya. Jadi koordinat awalnya adalah 6,-3 dengan faktor skalanya min 3. Jadi kita tinggal min 3 untuk mencari aksennya ya. Untuk mencari koordinat aksennya yaitu min 3 dikali 6, min 3 dikali 3 yang menghasilkan koordinat akhirnya adalah min 18,9. Lalu yang kedua adalah titik A 2,4 didilatasi titik pusat 3,5 oleh faktor skala 2. Nah, ini juga koordinat awalnya adalah 2,4 lalu di koordinat akhirnya adalah buka kurung masukin faktor skalanya 2 lalu S dikurang A, X-nya berapa? X-nya 2, lalu A-nya 3, 2 dikurang 3, tutup kurung, plus A-nya berapa? 3, lalu koma, dengan masukin lagi skalanya 2, lalu masukin Y-nya, Y-nya berapa? 4, lalu dikurang B, B-nya adalah 5, tutup kurung, plus B, yaitu 5. Maka menghasilkan koordinat aksennya adalah 1,3. Oke, cukup sekian penjelasan materi transformasi fungsi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.